Ummu Sulaim binti Milhan, teladan memilih suami. Ummi Sulaim atau Ummu Salamah binti Milhan adalah ibu Anas bin Malik, pelayan Rasulullah. Ia seorang wanita yang diambil bagian dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ia tergolong wanita yang sangat utama. Semua orang hanya mengenal nama panggilannya, sedang nama aslinya masih diperselisihkan di kalangan pakar sejarah. Ada yang mengatakan nama aslinya Sahlah, ada yang mengatakan Rumaisah, ada yang mengatakan Mulaikah, dan ada pula yang mengatakan Umaisah atau Rumaisah. Terlepas dari perbedaan pendapat para pakar, yang jelas ia adalah Ummu Sulaim ataupun ibu Anas bin Malik, pelayan setia Rasulullah. Pada zaman Zahiliyah, Ummu Sulaim menikah dengan Malik bin Nadar. Ia dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anas. Ia memeluk Islam bersama angkatan pemula dari kalangan orang-orang Ansor, sehingga suaminya marah, lalu berkata, "Ya Ummu Sulaim, adakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?" Ummu Sulaim menjawab, "Tidak, cuma aku percaya kepada laki-laki pembawa risalah, yaitu Muhammad SAW." Lalu ia mengajari Anas kalimat syahadat seraya berkata, "Ya Anas, ucapkanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mendengar Ummu Sulaim mengajarkan kalimat syahadat kepada anaknya, Malik bin Nadar marah besar, lalu berkata, "Ya Ummu Ma'bad, jangan kau rusak anakku." "Aku tidak merusaknya," jawab Ummu Sulaim yang dipanggil Ummu Ma'bad. Pada suatu ketika, Malik bin Nadar pergi ke Syam. Di tengah jalan bertemu dengan musuh, lalu ia dibunuh. Ketika berita kematian Malik sampai kepada Ummu Sulaim, ia lalu berkata, "Aku tidak akan menyapih anakku Anas bin Malik hingga ia berhenti menetek sendiri." Dan Ummu Sulaim pernah pula berkata, "Aku tidak akan menikah lagi hingga Anas dewasa dan ikut dalam majelis-majelis pengajian." Mendengar kata-kata ibunya, Anas menjawab, "Semoga Allah membalas kebaikan ibu yang telah memeliharaku dengan baik." Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talhah yang ketika itu masih musyrik. Ia menolak lamaran seraya berkata, "Ya Abu Talhah, apakah engkau tidak tahu bahwa yang engkau sembah adalah batu yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kepadamu? Atau berupa kayu yang dibuat tukang kayu, dipahat dan dibentuknya. Apakah ia dapat memberi manfaat dan mudarat kepadamu? Apakah engkau tidak malu menyembah semua itu? Jika engkau bersedia masuk Islam, maka aku bersedia untuk menikah denganmu dan tidak mengharap mas kawin selain keislamanmu." Mendengar kata-kata Ummu Sulaim, hati Abu Talhah terketuk. Ia tertarik pada Islam dan ia kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ia menikah dengan Abu Talhah dan sebagai mas kawinnya adalah masuk Islamnya Abu Talhah. Alangkah indahnya jika kita melestarikan cara yang ditempuh Ummu Sulaim dalam memilih suami, tidak memberati calon suami, dan memilih orang yang bersedia berpegang teguh pada ajaran Islam. Ummu Sulaim meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 14 buah.
4 di antaranya diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Ummu Sulaim bukan hanya perawi hadis yang handal, tetapi juga wanita yang tangguh di medan perang. Dalam perang Uhud, ia menunjukkan perannya yang besar, memberi minum orang-orang yang haus dan merawat orang-orang yang luka. Ibnu Sa'ad mengetengahkan sebuah riwayat dengan sanad sahih bahwa pada waktu perang Hunain, Ummu Sulaim membawa badik ataupun pisau kecil. Lalu Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim, ia membawa badik." Ummu Sulaim menimpali, "Ya Rasulullah, benar aku membawa badik. Jika ada orang musyrik mendekatiku, maka akan aku robek perutnya. Dan akan aku bunuh orang-orang muslim yang lari dari sisimu sebagaimana engkau membunuh orang-orang yang memerangimu. Karena memang mereka layak untuk dibunuh." Ya Ummu Sulaim, sungguh Allah memberikan kecukupan dan kebaikan, ujar Rasulullah. Ibnu Hajar mengetengahkan sebuah riwayat dengan sanad, "Kami diberitahu Muslim bin Ibrahim, kami diberitahu Ribbi'ih bin Abdullah bin Jarud, Anas bin Malik telah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah pernah mengunjungi rumah Ummu Sulaim. Lalu ia menghadiahkan sesuatu yang dibuatnya sendiri kepada Rasulullah. Bukan suatu hal yang mengherankan sekiranya Ummu Sulaim bisa membuat sesuatu ataupun cenderamata dengan tangannya sendiri, karena dia adalah wanita Ansar dari suku Hazraj dan bernasab keturunan pada Adi bin Najaz, si tukang kayu. Ibnu Hajar mengetengahkan sebuah riwayat bahwa Anas bin Malik pernah bercerita kepada para sahabat, Rasulullah tidak pernah memasuki rumah selain rumah istri-istri beliau, kecuali rumah Ummu Sulaim. Hal ini pernah ditanyakan orang kepada Rasulullah. Beliau menjawab, "Aku menyayangi Ummu Sulaim karena saudara dan ayahnya gugur ketika berperang bersamaku." Yang dimaksud saudara Ummu Sulaim adalah Haram bin Milhan yang gugur sebagai syuhada ketika perang Bir Ma'unah. Terkena lembing dadanya hingga tembus ke punggung. Ketika ajal hampir datang, ia berkata, "Demi Tuhan pemilik Ka'bah, aku sangat beruntung bisa hadir dalam peperangan." Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang sangat setia melayani Rasulullah. Dalam kitab Sahih Bukhari diterangkan bahwa ketika Rasulullah datang ke Madinah, Ummu Sulaim berkata, "Ya Rasulullah, anakku Anas ini akan melayani kebutuhanmu." Pada waktu itu Anas baru berumur 10 tahun. Ia kemudian menjadi pelayan Rasulullah sejak beliau datang ke Madinah hingga wafat. Karena itulah maka Anas bin Malik sangat masyhur sebagai pelayan Rasulullah. Imam Qurtubi memberikan keterangan pada waktu perang Hunain, Ummu Sulaim berada di antara orang-orang yang bertahan bersama Rasulullah. Pada waktu itu ia memegang unta Abu Thalhah sambil membawa badik untuk melindungi Rasulullah. Sedangkan Imam Muslim menulis secara khusus dalam kitab sahihnya pada bab keutamaan Abu Thalhah Al-Ansari dan istrinya Ummu Sulaim. Bagi seorang muslimah,
Mengetahui sebagian dari keutamaan Ummu Sulaim adalah merupakan keharusan. Bagaimana sikapnya dalam menghadapi kesulitan dan bagaimana kesabarannya. Bagaimana menghadapi ujian dan cobaan dengan keimanan dan kemantapan hati, dengan tidak bergoncang sedikit pun. Sahabat Anas bin Malik bercerita, anak Abu Thalhah hasil pernikahannya dengan Ummu Sulaim meninggal. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, "Janganlah kalian menceritakan kejadian ini kepada Abu Thalhah. Biar aku sendiri yang menceritakannya." Ketika Abu Thalhah datang, Ummu Sulaim mendekatinya, kemudian menghidangkan makanan malam buatnya. Abu Thalhah pun makan dan minum sepuasnya. Setelah itu Ummu Sulaim bersolek hingga kelihatan lebih cantik dari hari sebelumnya. Abu Thalhah sangat tertarik, lalu mengajaknya tidur bersama. Setelah kenyang dan puas melakukan hubungan biologis, Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan kepada Abu Thalhah. "Ya Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu bila suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga, lalu kaum itu memintanya kembali pinjaman tersebut? Bolehkah keluarga tadi melarangnya?" Abu Thalhah menjawab, "Tentu saja tidak boleh. Kalau begitu, relakanlah anakmu yang telah diminta kembali oleh yang punya ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala." Mendengar kata-kata istrinya, Abu Thalhah sangatlah marah lalu berkata, "Engkau biarkan aku kotor junub seperti ini. Baru setelah itu engkau beritahu tentang keadaan anakmu." Keesokan harinya Abu Thalhah menghadap Rasulullah, memberitahukan peristiwa yang dialaminya semalam. Lalu Rasulullah pun bersabda, "Semoga Allah memberikan barakah kepada kalian berdua dalam malam pengantinmu tadi malam." Dari hubungan biologis tersebut, ternyata Abu Sulaim pun hamil. Rasulullah biasa berpergian bersama Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Pada suatu kali ketika mereka sudah siap hendak berangkat, tiba-tiba Ummu Sulaim merasa perutnya sakit, hendak melahirkan. Karenanya Abu Thalhah tidak jadi berangkat dan Rasulullah pun berangkat sendirian. Abu Thalhah tidak sampai hati melihat Rasulullah pergi seorang diri. Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau tahu bahwasannya diriku senang sekali berpergian menyertai Rasulullah, keluar masuk bersama beliau, tetapi Engkau tahu bahwa saat ini aku berhalangan." Mendengar keluhan sang suami, Ummu Sulaim berkata, "Ya Abu Thalhah, aku kini sudah tidak merasakan lagi sakit seperti tadi aku rasakan. Karena itu, berangkatlah engkau bersama Rasulullah." Lalu Abu Thalhah pun menyertai Rasulullah. Ketika Abu Thalhah sudah pulang, Ummu Sulaim kembali merasakan perutnya sakit, hendak melahirkan. Tidak lama kemudian ia melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah melahirkan, ibu berkata kepada Anas, "Ya Anas, tidak boleh seorang pun menyusui bayi ini sebelum engkau membawanya kepada Rasulullah besok pagi." Keesokan harinya, aku bawa anak itu kepada Rasulullah dan aku berpapasan dengan beliau yang pada waktu itu sedang membawa alat pemberi cap pada binatang. Ketika aku melihat, bertanya, "Apakah Ummu Sulaim sudah melahirkan?" Jawabku, "Ya sudah, ini anaknya." Lalu beliau meletakkan alat itu dan aku bawa anak itu mendekat Rasulullah yang kemudian diletakkannya di atas pangkuan beliau.
Lantas beliau meminta kurma ajwa ataupun kurma yang berkualitas sangat tinggi dari Madinah, lalu dikunyah hingga lumat. Setelah itu diambil dan dimasukkan ke dalam mulut bayi, dan si bayi pun bergerak-gerakkan mulutnya. Rasulullah bersabda, "Lihatlah kesukaan orang Ansar terhadap kurma." Kemudian beliau usap wajahnya dan beliau beri nama Abdullah. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Thalhah diberi anak banyak dan 10 di antaranya adalah penghafal Al-Quran. Tentang pernikahan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim, Anas menceritakan Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim, maharnya adalah masuk Islam. Sebelum Abu Thalhah melamarnya, Ummu Sulaim menjawab Al-Amran dengan mengatakan, "Ya Abu Thalhah, aku sudah masuk Islam. Jika engkau bersedia masuk Islam, maka aku bersedia pula menikah denganmu." Lalu Abu Thalhah pun menyetujui, kemudian masuk Islam. Dan masuk Islam itulah yang menjadi mahar pernikahannya dengan Ummu Sulaim pula. Kini yang tersisa tinggallah usaha maksimal kita untuk meneladani mereka. Dan kisah-kisah ini adalah seruan yang ditujukan kepada setiap insan beriman. Adakah telah siap kita menerima seruan-seruan ilahi tersebut? Jawabnya terpulang kepada kesadaran dan girah kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah dan roh jihad yang tertanam dalam nurani kita.